wawancara penjaringan untuk calon ketua OSIS. Siap. Nah, organisasi yang diikuti oleh Deden itu saat ini Paskibra Pramuka Kirja Pucara. Nah, Bapak ingin tahu dulu, kan ini lebih dari satu organisasi yang diikuti ya, yang dirasakan dan klik membagi waktu sehingga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berjalan lancar. Bagaimana? Mengenai suatu Pak, yang bentrok Pramuka sama Kirja Pak. Nanti satu. Nah, triknya jadi 1 minggu sekali Pramuka, 1 minggu sekali di Kirja. Alasan kamu mengikuti banyak organisasi, kebetulan Bapak di sini lebih mengkerucut ke penilaian tentang keorganisasian. Ya. Alasan kamu mengikuti kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler lebih dari satu itu sebenarnya apa? Karena Pak, jadi alasannya kan pasti ada alasan lah. Saya harus ikut kegiatan ekstrakurikuler ini alasannya apa? siap, alasannya gak ada kegiatan Pak di rumah. Ya, ada kegiatan di rumah. Jadi lebih ingin untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu sehingga agar bisa menambah wawasan lagi Pak, selain akademik maupun non akademik juga Pak. Masuk ke ekstrakurikuler sampai 4 ekstrakurikuler karena dorongan orang lain atau karena memang keinginan sendiri? Siap, keinginan sendiri. Ya, terus terkait dengan organisasi apa saja yang sebelumnya Deden pernah ikut atau terlibat atau bergabung, apa saja, baik di sekolah atau di boleh pengalaman organisasi. Berpengalaman organisasi di MTS menjadi ketua OSIS Pak. Menjadi ketua OSIS. Nah, selanjutnya ada motivasi, tentunya ada alasan Deden mengikuti seleksi untuk calon ketua OSIS ya di SMA Jati Tunggal untuk tahun 2021-2022 ya. Apa sih motivasi yang ada pada benak diri Deden sehingga Deden ingin mengabdikan diri untuk OSIS? Siap, karena ingin memperluas Pak ilmu keorganisasian lagi, soalnya dari MTS sampai SMA itu beda Pak. Jadi ingin menambah pengalaman. Ketika jadi ketua OSIS banyak tentunya waktu, pikiran yang tersita. Contoh ketika misalkan ada acara di sekolah, biasanya OSIS itu diperbantukan untuk ikut mengelola atau membantu jalannya kegiatan. Sudah siapkah dengan hal tersebut? Siap. Nah, lalu kemudian seberapa besar dorongan orang tua, restu orang tua ketika Deden ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS atau pengurus OSIS? Siap, yakin 100% Pak. Sebelumnya kita minta izin dulu ke orang tua atau bagaimana, bisa diceritakan? Siap, minta izin waktu ikut ekstrakurikuler di Cimanjat. Jadi minta izin dulu Pak sebelum ikut ekstrakurikuler, dan kata mama boleh asal jaga kesehatan. Nah, untuk OSIS itu sendiri, untuk jadi calon pengurus OSIS itu sendiri sudah ada restu dari orang tua? Siap, sudah. Nah, di sini kan ada visi misi yang ini visi misi dibuat oleh kita atau download? Siap, dibuat oleh sendiri. Visi menjadikan OSIS sebagai wadah pembinaan bagi siswa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
sekolah dan lebih berprestasi lagi dalam akademik dan akademik dari tahun sebelumnya. Kira-kira ini sehingga visi ini tercapai, tip apa yang akan dilakukan oleh Deden? Tipnya mengikuti lomba-lomba Pak, Mengikuti lomba-lomba di dalam akademik maupun non akademik, jadi biar seimbang Pak, jadi tidak tonggat-tonggat aja tapi olahraga juga ada. Terus di sini ada misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini misi ya, sehingga ini bisa tercapai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Mengadakan sholat duha Pak. Setelah sholat duha paling ada ceramah-ceramah. Terus itu nanti apakah dikoordinasikan ke sekolah atau memang kita sendiri yang berdiri sendiri mengadakan acara itu? Siap sebelum melaksanakan kegiatan kami koordinasi sama sekolah. Nah, harus koordinasi ya, karena nanti yang meng-ACC itu pasti sekolah. Artinya mungkin kita punya ajuan program boleh ke sekolah. Jadi di organisasi jadi udah biasa. Siap sudah. Pengalaman yang didapatkan menjadi ketua OSIS waktu di MTS, apa kira-kira pengalaman yang didapatkan, kesannya apa yang didapatkan? Kesannya dapat dikenal sama guru Pak. Kenal guru, terus manfaatnya gitu ya. Bisa menjadi apa itu teh dorongan bagi siswa-siswi, menjadi contoh gitu Pak. Bisa menjadi motivasi bagi yang lain ketika kita aktif ya. Tentunya kan ketika kita jadi ketua OSIS ya, itu adalah setidaknya di kalangan OSIS itu berarti kan kita menjadi seorang sosok figur. Ketika misalkan Dede dihadapkan dengan kenyataan bahwasanya misalkan ada anggota kita yang melanggar atau ada jajaran pengurus yang melanggar, apa yang akan dilakukan oleh Deden ketika nanti Deden menjadi ketua OSIS? Kalau misalkan terpilih menjadi ketua OSIS, Siap ditegur Pak. ditegur. Coba bisa diceritakan alurnya bagaimana menegur Pengurus ya Pak. Kalau pengurus. jadi saat itu Pak kumpulan sama yang intinya yang sama inti OSIS. Jadi menegurnya mengingatkan. Ketika kita dihadapkan, misalkan Deden punya tugas dari sekolah sebagai ketua OSIS untuk mewakili sekolah kita menghadiri acara, misalkan di Sudang. Pada waktu itu juga tiba-tiba kita diminta oleh keluarga untuk menghadiri acara keluarga. Nah, itu berarti kan bentrok ya. Apa yang akan dilakukan oleh Deden? Tindak lanjut Deden terkait dengan kejadian tersebut, apa yang akan dilakukan? Dipilih salah satu. Pilih salah satu. Bisa diceritakan bagaimana? Dua-duanya memang pentingnya Pak, keluarga sama sekolah. Deden punya tanggung jawab juga di sekolah. Kalau di keluarga kan pasti yang cuma acara keluarga pasti. Misalkan acaranya acara ringan lah, nikahan. Bagaimana cara mengkoordinasikannya dengan sekolah, dengan keluarga? Itu dulu Pak, yang OSIS dulu. Maksudnya dia mengikuti kegiatan tersebut. Iya Pak. Oke. Sekarang apabila acara di keluarga itu sangat-sangat misalkan urgent, misalkan contoh ya, ada keluarga yang sakit harus segera membutuhkan kita, apa yang akan kita lakukan terkait dengan kejadian tersebut? Tapi kita tadi punya tugas sebelumnya ya, katakan
itu tadi keluarga itu tiba-tiba ya, pemberitahuan yang tiba-tiba. Artinya sebelumnya kita tidak bisa memilih. Tapi ketika kita mau berangkat, tiba-tiba kejadian itu keluarga membutuhkan kita dan itu hal yang urgen. Misalkan ada saudara, ada orang tua yang sakit. Apa yang akan kita lakukan? Deden ke itu Pak, ke yang sakit. Terus yang kalau ada acara OSIS bisa diambil wakil. Handle. Oke, berarti bagaimana caranya? Koordinasi dulu atau bagaimana? Koordinasi dulu Pak. Dengan siapa? Sama wakil. Sama pembina. Pembina. Oke. Jadi koordinasi dengan pembina bahwasanya ada hal yang urgen sehingga Deden dengan terpaksa harus meng-cancel dan meminta untuk teman yang lain menggantikan. Berarti ke teman juga harus koordinasi. Nah, terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin nanti ya, tentunya kita juga akan bertanggung jawab secara duniawi dan ukhrawi ya. Apakah sudah siap dengan hal tersebut? Tentunya sudah disiapkan juga tips-tips supaya kita bisa menjadi pemimpin yang amanah. Insya Allah. Secara keseluruhan berarti sudah siap kan? Siap. Oke, sudah Deden, rasa cukup ya untuk wawancaranya. Mudah-mudahan kamu memberikan yang terbaik, tidak hanya sebatas visi misi tersebut dituliskan dengan indah, dengan rapi, dengan ideal dalam secara kertas ini, tapi benar-benar bisa diwujudkan. Poin-poin ini bisa diwujudkan. Siap. Ya. Siap capek? Siap. Oke. Siap untuk tentunya berproses? Siap. Siap untuk mencari pengalaman? Siap. Bertanggung jawab? Siap. Terima kasih Den ya. Bapak rasa cukup. Bapak Ali di sini. Ada yang ingin disampaikan? Siap. Siap tidak Pak. Terima kasih. Silakan lanjutkan ke penguji selanjutnya. Ya. Siap. Yuk.